langit mulai menghitam menjelang senja. Awan menggulung kelabu, menyimpan hujan yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Angin meniup lembut dedaunan yang berguguran di pelataran rumah-rumah tua. Di salah satu sudut kampung yang sepi, berdiri sebuah rumah reot dari bilik bambu, berdinding anyaman rapuh yang sudah mulai berlubang. Atapnya bocor, lantainya tanah, dan pintunya tak bisa menutup rapat. Dari dalam rumah itu, terdengar tangisan bayi yang melengking, menusuk sunyi sore itu seperti jeritan luka yang tak kasat mata. Tangis itu tak kunjung reda, seperti meminta perhatian langit. Sementara itu, dari luar, aroma lembab dan tanah basah mulai memenuhi udara, menambah suram suasana. Di dalam rumah, seorang perempuan muda, istrinya Pak Karman, sedang berjuang menenangkan bayinya yang terus menangis. Tubuhnya kurus dan wajahnya tampak lelah, dengan mata cekung yang tak sempat memejam semalaman. Ia mengayun-ayun anaknya pelan, membisikkan nada lirih seperti doa, berharap tangis itu berhenti. Tapi bayi itu terus merengek, mulutnya mencari puting ibunya yang sudah tak mengeluarkan susu sejak kemarin. Ia lapar. Perut kecilnya kosong. Di sudut lain, anak pertama mereka, yang baru berusia 5 tahun, tertidur meringkuk, memeluk perutnya sendiri yang juga kelaparan. Tak ada makanan, tak ada sisa apapun di rumah itu. Hanya harapan tipis yang perlahan mulai sirna. Pak Karman berdiri membatu di depan pintu rumah, memandangi keluarganya dalam diam. Napasnya berat, matanya berkaca. Ia merasa seperti pecundang. Kepala rumah tangga, katanya. Tapi apa yang bisa ia beri? Tak ada uang, tak ada pekerjaan, tak ada makanan. Hatinya tercabik melihat istrinya memeluk anak yang menangis kelaparan, sementara anak sulungnya tertidur dengan tubuh ringkih karena tak kuat menahan lapar. Dunia seolah runtuh di pundaknya. Suara tangisan itu tak hanya bergema di telinga, tapi menghantam batinnya seperti palu. Ia tahu ia harus berbuat sesuatu, apapun caranya. Tanpa banyak kata, Pak Karman mengambil caping lusuh dan jaket tipisnya yang sudah sobek di bagian lengan. Ia melangkah ke pintu, lalu menoleh sekali lagi ke arah istrinya. "Aku cari kerja ke kampung sebelah," katanya pendek, suaranya serak menahan getir. Istrinya mengangguk pelan, seolah tak punya tenaga lagi untuk berbicara. Ia tahu betul kampung sebelah juga tak menjanjikan apa-apa, tapi mereka sudah kehabisan pilihan. Pak Karman melangkah keluar, membiarkan hujan rintik membasahi wajahnya. Di dadanya, tersimpan tekad bulat, ia harus pulang membawa sesuatu, meski hanya sebungkus nasi. Jalanan kampung gelap dan becek, tanahnya lengket menahan langkah. Pak Karman menyusuri setiap lorong, mengetuk beberapa pintu rumah yang masih menyala lampunya. Ia menawarkan diri untuk bekerja apa saja, membersihkan kandang, menggali parit, memotong rumput. Tapi semua orang menolak dengan wajah penuh iba. "Maaf, Karman sekarang juga susah," begitu jawab mereka. Malam makin larut, hujan turun lebih deras. Pak Karman basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi ia tetap berjalan, dari rumah ke rumah. Tak satu pun memberinya secercah kesempatan. Di hatinya, perasaan putus asa mulai tumbuh, perlahan namun pasti, seperti bara dalam gelap. Jam telah lewat tengah malam. Hujan yang semula hanya rintik kini turun deras, membasahi seluruh tubuh Pak Karman yang duduk lemas di bawah pohon waru tua di ujung kampung. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin yang menggigit tulang. Ia menunduk, menggenggam lutut, pikirannya kosong. Bayangan wajah anaknya yang menangis dan tertidur kelaparan kembali memenuhi benaknya. Ia merasa dihimpit dari segala arah. Seakan langit pun ikut menertawakan nasibnya malam itu. Tak satu pun pintu yang terbuka, tak satu pun tangan yang terulur. Dunia seolah menolaknya mentah-mentah. Dalam diam, ia menggumam pelan doa-doa putus asa, berharap keajaiban turun dari langit malam yang kelam. Lalu pandangannya tertuju ke halaman rumah warga yang dilewatinya tadi, ada kandang ayam di sana. Samar-samar ia melihat beberapa ekor ayam tengah bertengger, tampak gemuk dan sehat. Matanya mulai menajam. Hatinya bergejolak. Ia tahu mencuri adalah dosa besar, ia bukan orang jahat. Tapi ia juga tahu anak-anaknya belum makan seharian. Jika ia bisa membawa pulang seekor ayam dan menjualnya besok pagi, ia bisa membeli beras, mungkin juga telur. Makanan yang bisa mengisi perut anak-anaknya. Hatinya bergulat antara logika dan naluri bertahan hidup. Di bawah guyuran hujan, keputusan gelap pun dibuat dalam senyap. Dengan langkah perlahan, ia merunduk dan menyelinap ke pekarangan rumah itu. Hujan membantu menutupi suara langkahnya.
Tangannya gemetar saat membuka pintu kandang. Seekor ayam terkejut dan berkokok lirih. Pak Karman buru-buru menangkapnya, menahan paruh agar tak bersuara. Napasnya memburu, jantungnya berdebar keras. Ia merasa seperti maling kelas kakap, padahal ini baru pertama kalinya. Dosa itu menyesakkan dadanya, tapi ia mencoba menepisnya dengan membayangkan senyum anaknya esok pagi. Dengan ayam di pelukan, ia berlari kecil ke arah kebun, ingin segera menjauh dan menghilang di balik semak. Namun langkahnya terhenti. Dari dalam rumah terdengar suara jendela terbuka dengan cepat, diikuti teriakan keras yang menggelegar menusuk malam, "Maling! Maling ayam!" Suara itu membelah kesunyian dan menggema di seluruh kampung. Dalam sekejap, lampu-lampu rumah menyala. Orang-orang keluar membawa obor, bambu, dan parang. Teriakan bersahut-sahutan, seperti alarm kemarahan yang tak terbendung. Pak Karman panik. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos semak dan jalan licin. Tapi hujan yang membasahi tanah membuat langkahnya terhambat, dan jejaknya mudah diikuti. Satu suara teriakan berubah menjadi kerumunan langkah cepat mengejarnya. Pak Karman mencoba mencari jalan tikus di antara pepohonan, berharap bisa lolos. Tapi lorong demi lorong mulai ditutup warga. Ia terpojok, terengah-engah, tubuhnya menggigil. Dalam detik-detik terakhir, ia melihat seberkas harapan, gang sempit menuju kebun belakang. Namun, sebelum sempat melompat ke sana, dua orang pria menghadangnya, diikuti puluhan warga lain yang telah mengepung dari segala arah. Obor berkobar, wajah-wajah penuh amarah mendekat. Seseorang berteriak lebih keras, "Biar kapok! Hukum di tempat!" Pak Karman hanya bisa mundur, memeluk ayam yang kini sudah tak berguna. Napasnya sesak, bukan hanya karena lelah, tapi karena ketakutan akan akhir yang ia rasakan sudah sangat dekat. Pak Karman terjatuh berlutut di tengah kerumunan. Tubuhnya lemas, basah kuyup, dan gemetar. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, ayam yang tadi dicurinya terlepas dari pelukan dan berlari panik ke semak. "Ampuni saya cuma ingin beri makan anak saya," suaranya lirih, tersendat oleh tangis dan dingin. Tapi tak ada belas kasihan di mata massa. Wajah-wajah marah sudah terlanjur dipenuhi amarah dan rasa ingin menghukum. Sebuah kayu menghantam punggungnya, disusul tendangan di perut. Pak Karman terguling, darah mengalir dari pelipisnya. Ia berteriak, bukan karena sakit, tapi karena putus asa. Tak seorang pun mau mendengar. Bentakan dan teriakan makin keras. "Maling harus dihukum," kata seseorang sambil mengayunkan kayu. Hujan tak menghentikan massa yang kalap. Tubuh Pak Karman dihajar dari segala arah. Ia mencoba menutupi wajah dengan tangan, namun pukulan datang bertubi-tubi. Dalam kesakitan yang luar biasa, ia tetap menggumam, menyebut nama anak-anaknya. "Agus, Dinda," lirihnya, nyaris tak terdengar. Mata Pak Karman mulai sayu, kabur, seperti lampu yang mulai padam. Tapi di tengah pukulan terakhir, ia masih berusaha berkata, "Aku cuma ingin mereka makan," sebelum tubuhnya akhirnya terdiam, tak bergerak. Pagi harinya, kabar kematian seorang maling ayam menyebar cepat. Beberapa orang menganggapnya pantas, sebagian lagi mulai merasa aneh. Tapi tak ada yang benar-benar tahu kisah di balik peristiwa itu. Warga yang menemukan mayat Pak Karman di tepi kebun hanya melempar pandang kosong. Tubuhnya ditutup karung goni, dibiarkan beberapa jam sebelum akhirnya dikubur seadanya. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada tangisan. Tak ada doa yang dipanjatkan kecuali dari satu dua tetangga yang diam-diam menyimpan iba. Hanya tanah basah dan udara dingin yang menjadi saksi bisu akhir tragis seorang ayah yang kalah oleh keadaan. Di rumah kecil yang sunyi itu, istri Pak Karman masih menanti. Ia duduk di depan pintu, menggendong bayi yang kini tertidur setelah terlalu lama menangis. Matanya terus menatap jalan tanah yang mulai mengering, berharap sosok suaminya muncul dari tikungan, membawa senyum dan mungkin sekantong beras. Anak pertamanya, Agus, duduk di pojok, matanya sayu tapi tak menangis. Ia terlalu lapar dan lelah untuk mengekspresikan rasa. Hari berganti malam, namun Pak Karman tak kunjung kembali. Keesokan harinya, kabar kematian sang ayah akhirnya sampai di telinga mereka. Tapi air mata sudah terlalu kering untuk mengalir. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa harapan. Ibu Agus jatuh sakit. Pikirannya yang terus-menerus dihantui rasa kehilangan, tubuhnya yang lemah karena lapar, membuatnya akhirnya menyerah pada takdir. Dalam hitungan minggu, ia menghembuskan napas terakhir, meninggalkan dua anak kecil tanpa orang tua.
Agus, yang masih terlalu kecil untuk mengerti arti duka sepenuhnya, hanya tahu satu hal, dunia mereka runtuh. Kini ia dan adiknya menjadi yatim piatu, hidup berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, mengandalkan belas kasihan tetangga yang juga tak punya banyak. Dan dunia terus berjalan, seolah tak pernah peduli pada tragedi kecil di sudut kampung itu. Waktu bergulir, tahun demi tahun. Agus kini beranjak remaja, tubuhnya mulai tegap meski kurus karena kerja keras. Ia berhenti sekolah sejak usia 10 tahun, tak sempat merasakan masa kanak-kanak sepenuhnya. Setiap hari ia bangun sebelum fajar, menggendong adiknya yang masih kecil ke rumah tetangga yang bersedia menjaga sementara ia pergi bekerja. Pekerjaannya sederhana, menjadi kuli panggul di pasar tradisional. Ia memanggul karung beras, sayur, bahkan kadang-kadang memunguti sisa barang dagangan. Tangannya kasar, bahunya pegal, tapi tak pernah ia mengeluh. Sebab dalam diam, ia menyimpan janji untuk menjaga adiknya, apapun yang terjadi. Sore itu, setelah memanggul beberapa karung bawang, Agus duduk di pinggir pasar, menyeka peluh dengan baju lusuhnya. Seorang kakek tua menghampiri, membawakan segelas air dan sepotong ubi rebus. "Nak, kau seperti seseorang yang kukenal," ucap kakek itu sambil menatap lekat wajah Agus. Agus hanya mengangguk sopan, tak ingin banyak bicara. Tapi kakek itu terus memperhatikan, hingga akhirnya ia berkata pelan, "Aku tahu ayahmu." Kata-kata itu menghentikan waktu bagi Agus. Ia menoleh cepat, jantungnya berdebar. "Ayah?" tanyanya lirih. Kakek itu mengangguk, lalu mengajak Agus duduk di bawah pohon rindang di belakang pasar. Kakek itu mulai bercerita perlahan. Tentang malam hujan bertahun-tahun lalu. Tentang seorang pria yang tertangkap mencuri ayam dan dihukum tanpa ampun oleh warga. "Waktu itu, aku di sana, aku tak ikut memukul, tapi juga tak mencegah," suara kakek itu bergetar. Agus mendengarkan tanpa berkedip. Rasa sakit yang lama terkubur mulai muncul kembali. "Ayahmu bukan pencuri, ia hanya seorang ayah yang sedang terdesak," ujar kakek itu lirih. Kata-kata itu mengguncang hati Agus. Ia merasa perih, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ketidakadilan yang merenggut nyawa ayahnya. Ia mengepalkan tangan, tapi kakek itu menepuk pundaknya lembut. "Nak, hidup ini memang kejam kadangkala," lanjut sang kakek. "Tapi sekejam apapun hidup menekanmu, jangan pernah mencuri, dan jangan pernah menghakimi orang seenaknya." Suara kakek itu tegas namun penuh belas kasih. Agus terdiam, matanya berkaca. Ia merasa dihantam kenyataan yang pahit tapi benar. Kakek itu menyelipkan sesuatu ke tangannya, selembar uang lusuh dan sebungkus nasi. "Untuk adikmu, jangan biarkan sejarah kelam itu terulang," katanya. Agus memeluk bungkusan itu erat, seakan sedang memeluk pelajaran hidup yang berat namun berharga. Hatinya berkecamuk, tapi kini ia lebih kuat. Sejak hari itu, Agus menatap dunia dengan cara berbeda. Ia bekerja lebih keras, lebih tekun, dan menolak segala ajakan sesat dari teman-teman yang putus asa. Ia memilih jalan lurus meski berliku. Dalam dirinya, ada semangat ayahnya yang tak sempat ia kenal lama, semangat untuk bertahan dan melindungi keluarga, walau harus menanggung luka. Dan setiap kali ia berjalan melewati kandang ayam di pasar, ia selalu berhenti sejenak, menunduk, dan mengingat peristiwa malam kelam itu. Sebuah tragedi yang kini menjadi nyala api dalam jiwanya, bahwa dari luka, seorang anak bisa tumbuh menjadi cahaya.